Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Data System, membahas tuntas terkait database. Di pertemuan ke-11 ini, sebelum kita membahas terkait bagaimana database yang baik, tentu kita butuh tahu untuk normalisasi, karena normalisasi itu tidak akan pernah lepas dengan database. Apa sih pentingnya normalisasi? Nah, kita kupas tuntas di sini. Sebelum kita membahas normalisasi lebih jauh, lebih dalam, alangkah baiknya kita coba review materi dulu. Review materi dari beberapa materi sebelum UTS tentunya ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait data. Nah, kalau kita membahas database, tentu kita nggak pernah jauh-jauh dari namanya data. Nah, apa sih data itu? Data adalah fakta mengenai sebuah objek. Jadi kalau kita ngomongin data dan fakta, tentunya data bersifat konkret, realistik, bisa diukur, ada, barangnya ada. Tidak mungkin data itu sifatnya fiktif, tidak nyata, atau sesuatu yang sifatnya hanya prediksi saja. Kalau kita ngomongin sesuatu yang konkret, nah ada beberapa tipe data, ada 5 secara umum. Yang pertama teks, yang kedua angka, yang ketiga gambar, yang keempat video, ataupun dokumen. Nah, untuk menggambarkan ini, kita bisa lihat di gambar ini bahwa data, dengan begitu banyaknya data, dengan berbagai macam tipe data, dapat kita lihat bahwa data itu sangat beragam, tersebar di seluruh dunia, khususnya dunia maya. Dia ada di dalam sistem, data juga ada di dalam cloud, ada di dalam database, ada juga dalam aplikasi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita membahas sesuatu yang sifatnya konkret dengan bentuk 5 tadi, mau tidak mau data harus disimpan. Nah, kenapa data harus disimpan? Oke, coba kita lihat animasi di sebelahnya ya. Data disimpan karena data itu mengandung sebuah informasi. Jika data sifatnya mentah, maka informasi itu sesuatu yang sudah ada value-nya, ada nilainya, bisa diambil untuk mengambil sebuah keputusan, bisa diambil informasinya untuk kita memprediksi sesuatu hal, menganalisa suatu hal, dan masih banyak lagi. Di gambar di sebelah kanan dapat dilihat bahwa data nantinya setelah divisualisasikan bisa berbagai macam bentuk, menjadi sebuah dashboard, menjadi sebuah pie chart, tabel, note, laba-laba, grafik, dan masih banyak lagi. Itu kenapa data menjadi sangat penting untuk kita kelola dengan baik. Nah, saat kita membahas terkait data, tentunya tidak pernah lepas dengan yang namanya database. Karena kita orang informatika, tentunya data yang kita kelola pasti akan kita simpan lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diakses. Nah, apa sih database itu? Oke, database adalah kumpulan dari data yang saling berelasi. Kita sudah mendapatkan satu inti case. Yang pertama adalah data. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu relasi. Kalau yang namanya berelasi, tentu ada hubungannya, saling keterkaitannya tinggi. Nah, kalau kita ngomongin data teks dan angka, maka database yang mengelola data tersebut disebut sebagai traditional database. Sedangkan kalau kita membahas data-data terkait gambar, video, suara, tentunya Anda paham ya bagaimana contohnya di Instagram, di Facebook. Nah, itu data yang dikelola lebih beragam, tidak hanya sekedar teks dan angka. Maka ini disebut sebagai multimedia database. Sedangkan untuk data yang disimpan salah satunya menggunakan lokasi seperti Google Map,
geografis, data spasial. Data spasial itu adalah data yang sifatnya seperti tampilan Google Earth. Nah, jadi data kontur tanah. Oke. Kita bisa melihat tanah di sini ketinggian, ini berkontur-kontur, ini pegunungan dan seterusnya, ini ada jalan raya dan seterusnya. Itu adalah data lokasi dan geografis, maka ini disebut sebagai GIS database. Geographic Information System. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah data system ini, setelah Anda 10 pertemuan kemarin, tentunya Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa yang kita bahas di kuliah kita adalah traditional database. Jadi kedepannya kita hanya akan membahas teks dan angka. Nah, kalau kita membahas database, selain tadi kita sudah mengetahui ada data dan relasi, kita juga harus tahu bahwa data itu dikelompokkan berdasarkan dari tipe data yang dikelola. Apa itu? Nah, oke. Yang pertama adalah database transaksional. Database transaksional ini, istilah di dalam database-nya adalah online transaction processing. Nah, kalau kita membahas database transaksional, ternyata yang dibahas adalah database yang diakses langsung oleh front-end application. Contoh, ada server database. Kemudian server database itu datanya diakses oleh sistem informasi akademik kampus. Maka data yang langsung diakses oleh sistem informasi akademik kampus itulah yang disebut sebagai data transaksional, OLTP-nya. Nah, misal di bank server database-nya diakses oleh banyak front-end application, diakses oleh sistem ATM, diakses oleh front-end teller, diakses oleh front-end customer service, diakses oleh front-end mobile banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Semua yang diakses itu database-nya adalah transactional, OLTP. Kemudian kategori yang kedua yaitu data warehouse. Nah, ini sifatnya berbeda dengan OLTP, maka disebut OLAP, Online Analytical Processing, karena dia bentuknya lebih kepada history dari transaksi yang sudah terlewati. Jadi jika kita sebut saja sistem di dalam perbankan, 1 hari OLTP itu berjalan, maka dalam 1 minggu saat semua data OLTP sudah selesai, sudah divalidasi oleh manajer, oleh atasan manajer kepala cabang, kemudian sudah disahkan. Jadi saat OLTP itu diakses oleh bank misalnya dari hari Senin hingga hari Jumat ya, kalau di bank hari Jumat. Kemudian maka saat bank itu tutup, dalam artian mereka akan melakukan weekend, proses liburan gitu ya, data sudah divalidasi semua, server akan di shutdown. Misalnya ini servernya di shutdown. Nah, kemudian disitulah akan ada proses up untuk melakukan mirroring data ke OLAP, Online Analytical Processing. Sebetulnya terkait tadi apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar story bagaimana membedakan OLTP dan OLAP. Terkait nanti bagaimana sebuah data itu bisa masuk ke OLAP sebagai data warehouse, itu nanti di semester atas Anda akan dijelaskan terkait hal ini lebih detail. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita review materi data, review materi database, kita lanjutkan terkait database management system. Nah, di sini kalau secara umum database management system baru akan dibahas di semester selanjutnya. Namun, oke lah kita untuk buka wawasan kita. Apa sih DBMS? Nah, jadi singkatannya DBMS ya. Dikenal dengan DBMS. Nah, untuk DBMS ini adalah suatu software atau alat atau tools untuk mengelola database. Jadi, dia layer untuk membantu antara user dan data.
membantu kita untuk bisa mengambil data, mendefine data, mengkonstruk data, dan memanipulate data. Itulah DBMS. Seperti yang ada di gambar ini, bahwa DBMS itu pasti dia menempel pada sebuah OS atau operating system. Jadi dia berbasis platform tertentu ya. Jika ada yang berbasis Windows, berbasis Unix, berbasis Mac. Nah, jadi DBMS ini software. Dia tergantung dengan OS yang ada di dalam sebuah hardware, yang diinstalasi dalam sebuah hardware. Kemudian di dalam DBMS itu kita bisa mendefine sebuah database, sehingga kita tentukan bagaimana strukturnya, bagaimana bentuknya, kuncinya seperti apa, entitasnya seperti apa, namanya seperti apa, dan masih banyak lagi. Di situ selain kita define and construct, kita juga bisa manipulate. Jadi data-data di dalam DBMS bisa kita panggil untuk apa? Untuk kita kelola dan untuk kita masukkan sebagai input di dalam sebuah software atau aplikasi atau sistem seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau DBMS itu bahasanya apa? Nah, bahasa yang digunakan adalah SQL, Structure Query Language. Gampangnya gimana? Susah banget sih Bu ngomongnya in English. Oke, kita sebut query. Itu istilah yang paling mudah untuk kita memahami bahasa dari sebuah DBMS. Ini bahasa umum, walaupun tidak semuanya menggunakan query, tapi secara umum DBMS yang kita kenal menggunakan query. Apa saja yang kita kenal? Oke. Contoh yang paling mudah adalah Microsoft Access. Di sebelah kanan bawah itu adalah simbolnya Microsoft Access. Kemudian yang sekarang kita gunakan atau nantinya kita gunakan di dalam perkuliahan adalah MySQL. Ini terintegrasi dengan program yang banyak dipakai di perkuliahan untuk praktikum, yaitu SAM. Selain itu ada juga di DBMS seperti PostgreSQL, SQLite yang ringan sekali nih ya, dan yang banyak sekali vendor-vendor digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Apa itu? Oracle. Karena Oracle ini memang dia vendor utama untuk database korporasi atau perusahaan. Lingkupnya sudah perusahaan besar seperti di PLN, di Antam. Kemudian sepengetahuan saya, selain di PLN, di Antam, di Pertamina, di Bank BCA, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk Microsoft SQL Server adalah salah satu DBMS yang apa ya, bisa dibilang rival atau bukan rival, bersaing ketat dengan Oracle terkait pengembangannya. Itu terkait review materi. Gimana? Sudah mulai warming up, sudah mulai panas ya, bahwa ternyata database itu luas ya yang dikelola. Ya betul. Jadi kalau kita mau sukses di dalam membangun sebuah sistem, mengembangkan startup, membuat perencanaan sebuah aplikasi, dan masih banyak lagi, kita perlu dimana membuat database yang baik. Bagaimana membuat database yang baik? Ada dua teknik. Yang pertama adalah berbasis objek. Sebelum perkuliahan minggu ke-11 ini, tentunya Anda sudah dijelaskan oleh dosen pengampu bahwa bagaimana membangun database menggunakan entity relationship diagram. Untuk membangun sebuah database menggunakan entity relationship diagram, itu adalah teknik membuat database berbasis objek. Kenapa kita sebut sebagai berbasis objek? Karena dia tidak menggunakan data. Jadi yang dia lihat adalah objek yang dikelola. Seperti saya lihat di tugas sebelumnya, bagaimana mahasiswa membuild atau mencoba membuat sebuah IRD rumah sakit,
rental mobil, dan masih banyak lagi. Artinya Anda diminta atau Anda dipaksa untuk berimajinasi terkait objek apa yang dibutuhkan. Saat Anda membuild sebuah rental mobil, Anda akan membayangkan atau mendefine bahwa oh, saya butuh data mobil dan butuh data pelanggan. Objek yang Anda imajinasikan. Maka ERD menggunakan itu untuk bisa membuat sebuah database yang baik, disebut sebagai berbasis objek. Nah, selain fokusnya kepada objek, ERD atau teknik pembuatan database menggunakan ERD ini akan sangat cocok bagi kita yang mau mendevelop sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang masih belum jelas outputnya apa. Jadi benar-benar di sini konstruk dari programmer, konstruk dari database administrator untuk mengembangkan enaknya sistemnya mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa. Itu menggunakan teknik yang pertama, itu teknik ERD. Nah, yang kedua untuk membuat database yang baik yaitu menggunakan berbasis data. Apa caranya? Bagaimana? Dengan melihat data yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi sistem yang kita kembangkan, kita lihat datanya butuh apa. Oh, rental mobil, ada invoice-nya Pak, ada contoh laporannya, ada contoh ininya. Nah, itu menggunakan teknik normalisasi. Inilah kenapa pentingnya normalisasi, karena menjadi salah satu bagian utama dalam sebuah teknik pembuatan database. Nah, hal yang utama yang harus kita pahami bahwa saat kita menggunakan normalisasi, maka pastikan kita sudah tahu data yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Jadi saat kita bertanya kepada user, saat kita akan mendevelop sebuah program, mendevelop sebuah sistem, mendevelop sebuah aplikasi, user sudah punya contoh laporannya, user sudah tahu data yang dibutuhkan apa, ngobrolnya sudah enak, itu pakai normalisasi. Tapi kalau user baru sekedar angan-angan, saya tuh maunya seperti ini loh, udah itu bentuknya abstrak, maka lebih enak menggunakan teknik berbasis objek ataupun disebut dengan teknik ERD. Nah, kalau begitu ada dong kriteria database yang baik seperti apa? Betul, ada. Yang pertama, database disebut baik jika database-nya itu adalah database-nya itu fleksibel. Maaf. Apa yang dimaksud dengan fleksibel? Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini poin-poinnya. Database disebut fleksibel jika ada perubahan sistem di dalam database. Jika ada perubahan sistem yang melingkupi database dan itu tidak mengganggu database. Jadi misal saat sebuah rental mobil baru memiliki 30 pelanggan dalam 1 bulan, maka dia hanya mengelola pelanggan yang kecil. Kemudian rental itu berkembang menjadi rental berbasis online, sudah terhubung dengan Traveloka. Nah, kalau seperti ini, mau nggak mau sistemnya berubah, kebijakannya berubah, kebutuhan datanya berubah. Seharusnya jika database-nya itu fleksibel, database-nya tidak perlu ada perombakan struktur. Itu yang baik. Gimana caranya agar kita bisa mengimajinasikan saat kita membangun sebuah database sehingga sistem itu mau berkembang mengikuti zaman seperti apapun, data tidak berubah. Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana membangun database yang baik. Terkait data yang dikelola tidak redundan, jadi tidak double, tidak ada keanehan data, nah maka data tidak boleh mengandung anomali. Keanehan ini ya. Jadi datanya tidak double, tidak duplikat karena tidak anomali. Yang ketiga, datanya aman. Tahunya aman gimana, Bu? Ya, pertama dia punya privilege user. Jadi ada perbedaan otoritas user. Maka antara, contohnya kalau di perbankan, antara user saya sebagai nasabah, user customer service, user teller, ataupun user
kreditor, kemudian sampai dengan user kepala cabang itu beda dalam mengakses sistem. Dan yang selanjutnya adalah security pada database. Bagaimana adanya tahapan-tahapan dalam memberikan keamanan kepada sebuah database. Selain itu, data bisa diakses multi-user. Artinya, seperti tadi nyambung dengan nomor 3, dengan user yang beraneka macam otoritasnya, user yang beraneka macam kepentingannya, dia memiliki privilege yang berbeda dan dia bisa mengakses dalam waktu yang bersamaan. Itu hebatnya. Dan itu kemudahan yang ada hanya pada database, tidak pada data flat file. Selain 4 hal di atas, yang terakhir adalah data dapat disimpan dengan efisien. Maksudnya bagaimana? Jadi bagaimana caranya seorang database administrator itu bisa membuat data yang seramping-rampingnya dengan kualitas data sehebat-hebatnya. Itu tantangan luar biasa. Bagaimana caranya? Ya tadi, membuat database dengan 2 teknik dan dengan jam terbang yang tinggi, sering ngulang, sering mencoba, workshop gitu ya, do something new, oh ini saya coba, maka Anda akan terbiasa membuat sesuatu yang sifatnya efisien. Kalau hanya sekedar diimajinasikan, sulit. Nah, lanjut, kita bahas terkait anomali. Anomali ada 3. Nah, yang pertama adalah anomali insertion atau penyisipan. Anomali yang muncul atau keanehan yang muncul saat adanya penambahan data dalam sebuah sistem, dalam sebuah data. Sedangkan anomaly deletion atau penghapusan adalah keanehan data yang muncul saat adanya data lain yang dihapus. Sedangkan anomaly update adalah keanehan data yang muncul saat ada data yang diedit atau diubah. Ketiga hal ini adalah keanehan data yang seharusnya tidak lagi muncul saat database sudah diimplementasikan. Jadi, masalah yang banyak dengan data manual berbasis Excel biasanya, tantangan bagi programmer dan database administrator adalah bagaimana mengubah data yang banyak anomalinya tadi, 3 kategori, dirubah menjadi data yang sifatnya normal, data yang sudah baik, mudah diakses, multi-user, tidak redundan, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Solusinya bagaimana? Ya, betul, salah satunya dengan normalisasi. Kenapa kok solusinya lebih ke normalisasi? Karena normalisasi berbasis data. Anomali tadi kan yang muncul adalah keanehan data. Kalau ERD, tekniknya fokus kepada objek. Loh, terus apakah kita memilih antara normalisasi dan ERD? Enggak. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Sifatnya itu saling berhubungan. Jadi ibaratnya bisa memilih mau ERD dulu atau mau normalisasi dulu. Karena keduanya itu nanti akan dikomparasikan. Di mana? Saat kita membuat sebuah EER, yaitu di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Nah, apa itu normalisasi? Adalah teknik membuat relational database yang tidak berkaitan dengan objek. Jadi kita tidak membahas sama sekali objeknya, kita hanya fokus pada datanya. Walaupun data tadi kita akan berhubungan dengan objeknya, tapi yang kita utamakan adalah datanya. Sehingga struktur tabel kita normal. Jadi tidak cuma manusia yang butuh sebuah kenormalisasian atau butuh normal, new normal ini ya sekarang kondisinya, tapi juga database juga butuh sesuatu yang normal, tentunya dengan aturan-aturan yang melingkupinya. Terus syaratnya apa ya biar bisa disebut sebagai tabel normal? Oke, yang pertama, datanya itu jika dalam prosesnya kita melakukan sebuah normalisasi, kita melakukan penguraian, pemecahan, dekomposisi tabel, itu 3 hal yang saya sebut tadi artinya sama ya, penguraian ataupun pemecahan ataupun dekomposisi tabel harus aman. Aman itu gimana sih, Bu? Lossless join decomposition. Jadi nggak ada data yang hilang.
Kalau kita dalam melakukan proses normalisasi kok ada data yang hilang, berarti itu kita sama saja merusak data. Sedangkan kita membahas data sistem itu fokusnya adalah kita ini yang mengamankan data. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat data itu aman. Nah, yang kedua adalah memenuhi functional dependency yang berlaku. Apa itu functional dependency? Bahasa Indonesianya adalah ketergantungan fungsional. Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang ketiga, syarat tabel normal minimal 3NF. Kok minimal? Memang maksimalnya berapa? Ada sampai 5NF. Tapi minimal jika Anda sudah selesai di 3NF, maka setidaknya database yang Anda bangun untuk sebuah sistem itu sudah dinyatakan cukup baik. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, functional dependency. Ketergantungan fungsional. Ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama, full dependency, yang kedua partial dependency, dan yang ketiga adalah transitive dependency. Secara rigid, saya akan berikan contohnya di video yang lainnya, bagaimana kita melakukan tahap-tahap normalisasi. Namun secara umum, full dependency artinya adalah ketergantungan penuh, full ya. Sedangkan partial dependency artinya ketergantungan sebagian, dan transitive dependency artinya adalah ketergantungan berdasarkan ketergantungan yang lain. Duh Bu, masih nggak paham. Oke, kita coba. Jadi salah satu contoh dari partial dependency dulu. Oke, kita lihat di sini bahwa ada change hour, job class, dan employee name itu bergantung kepada employee number. Namun selain bergantung dengan employee number, dia juga bergantung dengan project number. Nah, jadi jadi partial dependency ini adalah yang harus dihilangkan agar bisa full dependency. Full dependency itu artinya ketergantungan penuh. Ketergantungan penuh maksudnya semua atribut yang tidak kunci bergantung secara penuh ke atribut kunci atau primary key atau candidate key. Kalau partial dependency gimana? Berarti misalnya ada 7 atribut, primary key-nya yang paling kiri, 1 atribut di kiri. Nah, 5 atribut yang lain itu bergantung, selain dia bergantung ke primary key, iya betul, tapi dia juga bergantung ke atribut yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan partial dependency. Kemudian yang ketiga adalah transitive dependency. Transitive dependency ini maksudnya adalah saya akan ada 3 orang, Ani, Budi, dan Cici. Saat Ani akan ngobrol ke Cici, maka dia harus ngobrol ke Budi dulu, baru Budi ngomong ke Cici. Nah, seperti itulah analoginya. Jadi kalau transitive dependency, sebuah atribut yang dia bisa mengakses ke atribut yang lain melewati atribut tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana job class ini sebagai batu pijakan atribut untuk bisa ke change hour. Seperti itu ya. Lebih jelasnya kita bahas di video selanjutnya. Lanjut, tahapan normalisasinya ini yang cukup tahu saja. Jadi ada berapa sih normalisasi? Tadi sudah saya jelaskan, ada 5 ya. Dari relasi umum itu disebut dengan UNF atau unnormalized. NF apa sih Bu? Normal form ya. Dari unnormalized form ke 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya sampai 5NF. Minimal berapa tadi? Kalau mau database-nya baik, 3NF saja. 3NF saja sudah cukup. Begitu.
Oke, jadi kalau untuk pengembangan database kita tadi sudah pahami ya bahwa kita menggunakan DBMS menggunakan bahasa SQL atau query. Nah, nantinya database itu dengan berkembangnya zaman ini teman-teman belajar data system sebagai mata kuliah dasar, mata kuliah awal untuk memahami terkait database. Maka saat dikembangkan, nanti selain Anda memahami terkait SQL, belajar terkait SQL, Anda juga akan belajar terkait NoSQL. Jadi masih banyak sekali ilmu yang perlu Anda kepoin, perlu belajar lagi, perlu ngobrol-ngobrol dan diskusi lagi. SQL itu diakses di mana saja? Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi SQL itu akan kita mudah lihat itu contohnya di web, sebuah website. Kita buka di browser, apapun itu semuanya itu berbasis SQL. Nah, sistem gitu ya. Salah, tidak semuanya, tapi misalnya seperti aplikasi secara umum yang kita buka lewat website itu berbasis SQL. Selain itu juga mobile. Jadi misalnya Shopee ataupun Tokopedia, Bukalapak, Anda buka versi web dan versi mobile. Nah, itu berbasis SQL. Kemudian dalam enterprise, seperti tadi saya sudah contohkan bagaimana di dalam sistem yang berkembang di PLN, di Pertamina, di Antam, Aneka Tambang, dan masih banyak lagi. Kemudian data mart ini adalah bagian dari data warehouse. Maka pentingnya sebuah database itu dikembangkan dengan baik. Jika database-nya baik, SQL itu mudah, query-nya mudah. Tapi jika database-nya tidak baik, maka kesulitan dalam menyelesaikan proses query dan untuk mengembangkan ke sistem yang lebih jauh itu akan sulit. Nah, untuk NoSQL bisa Anda lihat di sini sekedar wawasan bahwa sosial media, IoT, dan masih banyak lagi itu menggunakannya basis NoSQL. Jadi nggak ada menggunakan entitas atribut primary gitu, tidak ada. Nah, kapan kita bahasnya ini? Silahkan. Ini terbuka luas di internet, banyak, bisa Anda browsing bahwa apa sih NoSQL itu jika tertarik untuk mengembangkan terkait database. Nah, yang selanjutnya, kenapa database itu penting? Semakin data yang Anda kelola itu baik, database yang Anda kembangkan itu baik, maka akan mudah untuk bisa dikembangkan ke seluruh icon-icon yang Anda lihat di dalam layar. Dikembangkan untuk data science seperti kecerdasan buatan, machine learning. Selanjutnya dikembangkan berbasis cloud. Anda sudah lihat ada Google Drive, Google Foto, itu pada pengembangan dari data berbasis cloud. Ada secure backup. Jadi kalau Anda mau beli HP baru, HP yang lama disimpan database data phonebooknya, kemudian bisa Anda akses, sinkronkan ke Google Drive, langsung dimasukkan ke HP baru. Nah, itu secure backup. Kemudian kalau unstructured data, seperti tadi yang saya jelaskan bagaimana NoSQL tadi ya, jadi tanpa SQL aja bisa mengakses di Twitter, di Facebook, itu menggunakan unstructured data. Kemudian statistical analysis. Nah, ini materi bagaimana kita bisa menggambarkan data, kemudian kita uji cobakan, dirubah menjadi sebuah visualisasi, bisa bentuk pie chart, diagram, dan masih banyak lagi. Kemudian masih banyak lagi betapa pentingnya sebuah database itu dikembangkan agar kita bisa mengembangkan ke seluruh aspek ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa data bisa dikembangkan dengan berbasis ERD atau berbasis objek. Selain itu, data bisa berbasis normalisasi, dikembangkan berbasis normalisasi. Oke, harus bisa efisien dalam penyimpanan, datanya tidak redundan, tidak ada duplikat begitu ya. Dan yang utama adalah fleksibel dalam pengembangan sistem. Jadi mau kebijakan seperti apapun yang melingkupi sistem, datanya itu tetap kekeh, tangguh, tidak berubah. Dan yang terakhir adalah pentingnya untuk bisa dikembangkan dalam big data analysis. Itu sudah
masuk di akhir penyampaian materi. Mohon masukan, kritikan bagaimana video pembelajaran ini membantu teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe di ARD channel. Terima kasih.